Halo, ya kembali lagi bersama saya Zamzam Jamaluddin. Kali ini kita masuk ke segmen kedua mengenai pembahasan artikel jurnal ilmiah dengan berbagai macam topik. Nah, di episode kedua berkaitan dengan judul tersebut, kita akan membahas ya dengan yang berkaitan dengan artikel jurnal kesetaraan gender dalam pendidikan, khususnya pendidikan dasar. Nah, saya sudah menganalisis studi perbandingan bagaimana sebetulnya pendidikan ini dalam upayanya menyetarkan gender di berbagai macam negara. Ada Swedia, ada Afghanistan, dan secara konteks pendidikannya di Spanyol, ya, khususnya untuk calon-calon guru. Nah, perkenalkan nama saya Zamzam Imaluddin dan pada mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Nah, harapannya dengan adanya episode kali ini, kita sebagai guru di negara Indonesia dapat belajar mengenai bagaimana cara mencarakan gender dalam pendidikan dasar. Nah, langsung saja untuk latar belakang dan relevansinya kenapa saya mengambil topik ini pada episode kali ini, yaitu ternyata pendidikan ini memiliki peran yang sangat fundamental. Nah, dalam membentuk kesetaraan gender di sekolah. Tetapi pada kenyataannya belum ada kebijakan yang memang dikatakan menjadi rujukan oleh negara kita untuk melaksanakan atau menyelenggarakan pendidikan secara inklusif eh, dengan outputnya yaitu kesetaraan gender. Nah, dalam perspektif analisis saya, dua artikel yang akan kita bahas ini akan memberikan sebuah gambaran yang sangat kontras, yaitu dari Swedia, Afghanistan, dan perspektif institusionalnya eh, pendidikan guru di Spanyol. Dan ini juga relevan dengan modul studi komparatif pendidikan dasar di berbagai macam negara. Nah, untuk artikel yang pertama itu kita akan membahas kesenjangan gender di negara Swedia dan Afghanistan. Untuk tujuan dan metode pada artikel tersebut, yaitu menganalisis perbandingan sistem pendidikan dan kesetaraan gender melalui studi pustaka komparatif menggunakan data UNESCO dan OECD. Nah, temuan utama dari hasil artikel tersebut adalah di negara Swedia ternyata pendidikan inklusif ini eh, mendukung adanya kesetaraan gender. Sedangkan di Afghanistan, patriarki itu sangat kuat. Jadi ada pembatasan hak perempuan dan dampak konflik sosial di dalamnya. Jadi dapat disimpulkan, kesetaraan pendidikan ini sebetulnya memerlukan dukungan kebijakan, transfer budaya, dan kompetensi guru dalam menciptakan lingkungan yang adil. Nah, pada kesempatan kali ini saya juga akan mengkaitkan bagaimana saya sebagai guru dalam praktik mengajar saya. Nah, kalau di tempat saya mengajar itu harus ini ya apa? Ketika kita mengajar sebagai guru dan memberikan sebuah praktik pengajaran, kita itu harus memberikan kesempatan yang sama untuk siswa dan guru dalam berbagai macam aktivitas pembelajaran dan partisipasi kelas. Contohnya, kayak pemilihan untuk memimpin doa, memimpin barisan, dan sebagainya. Dan kita tidak boleh membatasi dengan stereotip hal berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang selanjutnya, yang biasa saya lakukan adalah mengintegrasikan tokoh-tokoh dari laki-laki dan perempuan dalam pembelajaran. Jadi, jangan sampai orang yang memang ingin menjadi seorang ilmuwan itu harus laki-laki. Orang yang menjadi atlet itu harus laki-laki. Orang yang seni, yang berkaitan, yang ingin hidup di dunia di bidang seni, maka itu harus perempuan. Itu tidak se kelompok sekotak-kotakan itu ya. Intinya
tidak bisa kita kelompokkan seperti demikian, tetapi kita harus memberikan kesempatan yang sama untuk siswa kita dalam belajar, dalam kesempatan belajar apapun. Nah, yang selanjutnya adalah di tempat saya mengajar, saya selalu berkomitmen untuk menciptakan ruang kelas yang aman, mendukung dan bebas dari adanya ketidakadilan gender untuk semua siswa. Ya, termasuk ke dalam hal misalnya eh, perancangan desain kelas, lalu pendapat dari masing-masing siswa. Itu tidak ada yang namanya siswa favorit ataupun siswa yang memang oh ini harus laki-laki, oh ini harus perempuan. Tidak seperti itu. Jadi semuanya memiliki kesempatan yang sama. Nah, lalu saya juga sering menanamkan pada diri saya sendiri bahwa nilai kesetaraan itu ada ketika adanya sebuah interaksi pembelajaran, penilaian yang adil ya, dan juga refleksi berkelanjutan tentang praktik yang telah dilakukan. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu itu merasa memang, oh saya sudah pernah memfavoritkan salah satu siswa, maka itu harus menjadikan sebuah bahan refleksi ya untuk ke depannya, agar memang tidak terjadi demikian. Lalu ketika memang pembelajaran interaksi bicara antar gender itu harus setara ya, jangan karena saya misalnya laki-laki, jadi saya harus berbicara dengan laki-laki, yang perempuan diabaikan, ataupun sebaliknya gitu kan. Nah, lalu untuk ringkasan artikel selanjutnya adalah berkaitan dengan pendidikan gender dalam program guru di Spanyol. Nah, ini dari Reza Osio ya pada tahun 2021 yang menilai integrasi perspektif gender dalam pendidikan guru di Spanyol itu dengan 72 panduan mata kuliah ya. Jadi temuannya adalah hanya 8% menggunakan bahasa yang inklusif. Jadi tidak ada mata kuliah wajib tentang kestaraan gender, tetapi kurikulum itu masih sifatnya tuh androsentris dan bias. Jadi ini mungkin ada juga ya di negara kita di Indonesia bahwa kurikulum juga tidak ada orientasi khusus ya atau mata kuliah wajib yang memang membahas mengenai kesetaraan gender. Lalu secara kesimpulan harusnya memang ada sebuah kesenjangan ya di situ secara signifikan antara kebijakan hukum dan praktik nyata dalam pendidikan guru, baik itu ketika S1, pendidikan profesi ataupun S2 yang memang saat ini sedang saya pelajari. Oke, untuk selanjutnya kaitannya dengan modul itu bagaimana nih pada artikel pendidikan guru di Spanyol ini bahwa ternyata itu guru itu harus reflektif dan sadar terhadap gender. Jadi penting untuk selalu reflektif, lalu agar memang kita sebagai guru itu dapat meningkatkan pemahaman kita, kompetensi kita, sehingga tidak terjadi hal di mana calon guru itu belum menerima pelatihan yang memadai untuk mencapai kompetensi mengenai kesetaraan gender ini. Yang kedua ada co-education and inclusivitas. Jadi modul yang dibahas ini ya modul studi komparatif ini sebetulnya kan mendorong pendidikan bersama yang adil, pendidikan bersama tetapi harus adil sesuai dengan gender, dan ini tentunya jangan sampai di negara kita juga, di negara kita sama seperti Spanyol, yaitu belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kurikulum institusionalnya sendiri. Dan selanjutnya adalah evaluasi berbasis gender. Jadi pada modul kan dituntut untuk penilaian siswa itu bebas dan bias ya. Bebas bias gender maksudnya ya. Namun sebetulnya calon guru ya, sama seperti di kita bahwa calon guru itu masih kurang memiliki keterampilan ya untuk mengevaluasi bagaimana perspektif dengan adil tanpa memandang gender itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya adalah secara implikasinya bagaimana sih praktiknya dalam pendidikan dasar. Yang pertama yang harus diperhatikan adalah kompetensi guru dalam mengintegrasikan kesetaraan dalam semua mata pelajaran dalam segi bahasa, contoh, dan aktivitas yang memang
tidak stereotip ya, tidak stereotip, tapi harus non stereotip. Jadi menilai berdasarkan kemampuan ya, bukan dari gendernya. Dan seharusnya memang harus ada pengembangan kurikulum atau reformasi yang memuat bagaimana kesetaraan gender ini sebagai kompetensi inti sehingga memberikan ruang refleksi bagi guru dan siswa nih tentang keadilan gender dalam pembelajaran. Nah, jadi kesimpulan dari analisis jurnal ini yaitu kesetaraan gender ini tidak cukup ternyata dicapai kalau misalnya hanya sebatas kebijakan, tapi harus memang secara konsisten kita terapkan dalam praktik kelas di sehari-harinya. Nah, jadi pada artikel pertama kan membahas bagaimana pentingnya kebijakan inklusif dan transformasi budaya pendidikan untuk mencapai kesetaraan gender. Lalu dari perspektif institusional bahwa perlunya reformasi kurikulum pendidikan di guru dan pengembangan kompetisinya secara gender agar memang calon-calon pendidik atau kita sebagai yang sudah lulus S1 pendidikan profesi guru itu dapat lebih aware lah terhadap kesetaraan gender ini. Nah, lalu selanjutnya dengan saya belajar konsep dan strategi mengenai kesetaraan gender ini untuk mewujudkan pendidikan dasar, maka mudah-mudahan dari diri saya sendiri dapat selalu untuk bersikap adil, reflektif, dan sadar terhadap gender agar memang praktik pembelajaran yang saya lakukan itu tetap memberikan kesempatan yang sama terhadap semua siswa. Seperti itu. Dan inilah untuk referensi-referensi yang saya gunakan. Yang pertama, artikel pertama ya dari Sonia LN Sasika pada tahun 2004. Lalu yang kedua dari Resosio pada tahun 2021. Nah, sekian untuk video kita kali ini. Mohon masukan-masukannya dengan cara berkomentar di video ini. Lalu kalau misalnya ingin berdiskusi, mari kita diskusikan sama-sama. Dan mari kita capai ya bagaimana praktik pendidikan yang adil dan inklusif ini. Oke, see you semuanya. Sampai jumpa.